Kamu nggak ngerasain bau aneh? Bau yang menusuk banget? Bau apa ini? Semua normal. Dari luar. Apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu. Aku yang akan terbangkan. Kapten, 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 kamu baik-baik saja. XK. Pesawat masuk ke awan abu vulkanik. Ini bahaya banget buat mesin. Cepat hubungi kokpit. Oke. Kapten Mike, buka pintunya. Cepat. Aku pilot Kuan Yuking. Buka pintunya, Kapten. Hati-hati. Semua tenang. Jangan panik. Kencangkan sabuk pengaman. Lindungi diri kalian. Kapten bangun. Cepat bangun. Cepat keluar dari area ini. Pakai masker oksigen. Cepat. Putar 180 derajat. Diterima. Dua mesin mati. Aku yang kendalikan pesawat, kamu yang jalani prosedur restart mesin. Prosedur restart, aku yang tangani. Ini NW291, ketinggian 34.000 kaki. 30 mil sebelum Waion Esara. Kami hadapi awan vulkanik, dua mesin mati. Sekarang lakukan. Putar 180 derajat, minta izin keluar dari rute FSM. Melakukan penurunan cepat. NW291, pesawat lain sudah dialihkan dari jalurmu. Turun darurat ke 25.000 kaki. Laporkan niatmu selanjutnya kapan saja. Jalankan checklist abu vulkanik. Oke. Checklist 2 mesin mati. Checklist EGT melebihi batas. Mesin kanan berhasil dihidupkan. Saya pilot Kuan Yuking.
Nomor lisensi 00011998. Saat ini saya berada di penerbangan NW291. Pesawat sedang dalam jelajah menghadapi abu vulkanik setelah penanganan dan pemeriksaan. Mesin kiri gagal, tidak dapat dihidupkan kembali. Kapten Mai terluka di kepala, pingsan. Tidak dapat melanjutkan penerbangan, saya mengajukan diri untuk ambil alih kapten, pilih bandara terdekat untuk darurat. Bertahanlah, Kapten Kuan. Perusahaan setuju Anda mengambil alih. Sebagai Kapten NW291, setuju untuk pendaratan darurat. Penerbangan NW291 mendarat di Bandara Kimberley. Dengan satu mesin, butuh ambulans dan pemadam kebakaran darurat. NW291, tunggu sebentar. Kapten Kuan, apa yang harus kita lakukan? Penerbangan NW291, jawab. NW291, setuju mendarat di Bandara Kimberley. Turunkan ketinggian ke 10.000 kaki, hubungi menara 118.1. Bantuan darurat sudah siap, semoga beruntung. NW291 menerima, turun ke 10.000 kaki. Hubungi menara 118.1, sampai jumpa. Bersiap untuk mendarat. Waspada tabrakan. Kencangkan sabuk, jangan panik, bungkuk, tunduk kepala. Kapten kami yakin bisa mendarat dengan aman. Selamat. Bagus. 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 Berhasil. Akhirnya selesai. Dr. Su. Dr. Su, Halo, Kuan Yuking, bukannya kamu lagi cuti? Nggak pulang ke rumah, ngumpet dari Kuya? Oke. Aku nunggu dari siang sampai malam. kok kamu bisa tega banget sih sama aku? Kok kamu bisa nggak sayang sama adik kamu sendiri? udah gue jelasin segini banyak, masih gak ngerti juga? Kita beneran gak perlu ketemu lagi. Aku sengaja datang nyariin kamu, kamu malah dingin kayak es batu. Seharian, sebulan, 8 hari. Kamu udah gebosi hati aku. Kamu bilang putus ya putus. Bilang dong, kamu emang udah bosen. Atau suka sama orang lain? Maaf. Aku masih ada kerjaan. Halo? Kok ngekos lagi sih? Gak ngasih tahu aku dari awal. Oke, aku datang siang nanti.
bajingan. Mau ke lantai berapa? Dokter Su, halo. Dokter Su. Ada perlu apa sama aku? Kamu udah ngikutin aku sepanjang jalan. Aku masuk dulu ya. Silakan duduk. Kamu keluarga pasien ranjang mana? Pasiennya ada keluhan apa? Hati nggak enak. Kasih lihat rekam medisnya. Aku yang hatinya nggak enak. Kamu nggak bisa daftar antrian biasa, makanya ngikutin aku ya. Masih ada waktu dikit. Sini, duduk dekat, aku periksa. Buka bajunya. Aku baru aja lihat cowok brengsek, berundung cewek kecil. Dia pacaran dua-duanya, jadi bikin hati gak enak banget. Menurut dokter, ini bisa disembuhin gak? Bukan yang tadi itu. Gak bisa ya? Sini, aku bantu. Dengar suaranya gak? Suara apa tuh? Detak jantung. Itu detak jantung manusia? Ya iyalah. Jadi ingat baik-baik, jadilah manusia yang benar, jangan nodai. Jas putih yang lagi kamu pakai ini. Bukan, kamu salah paham. Aku gak kenal sama sekali sama cewek itu. Jiafei, kamu ada urusan? Gak ada. Hati-hati di jalan. Nak, Ibu kan udah bilang, gak usah repot-repot. Sewa kamar dekat rumah sakit, masakin ibu sup. Di rumah juga bisa minum kok. ada apa? Aku tak ganggu kerjamu. Aku di luar rumah sakit. Aku gak boleh apa. Ibu capek ya? Sini, ibu duduk dulu, istirahat bentar. Gak apa-apa, nak. Kamu aja yang duduk, cepetan duduk. Bu, tanya sesuatu nih. Itu, cewek kecil yang namanya Xiao Jubao. Gimana ceritanya sih? Xiao Chubao. Kok kamu bisa tahu soal dia? Bu, kan sudah saya bilang, jangan pakai nama saya. Untuk kontak orang lain. Terus mau gimana lagi? Ini semua demi kebaikanmu. Kamu sendiri kan? Gak serius juga gak aktif soal jodoh. Tapi saya cuma komen biasa kok. Cuma kadang dia upload foto pakai filter atau makanan enak. Saya komen aja, cantik banget nih, putri kecil. Kadang dia lagi sedih. Saya kirim lelucon receh. Kadang dia susah tidur. Saya kasih link lagu instrumental. Ya segitu aja. Cuma segitu? Ibu jago banget sih merayu. Bantu anak pacaran online. Ibu yang pertama kali ya di dunia ini. Ya sudah, sudah. Pokoknya, ibu ini mikirin kamu. Semua ini demi kebaikanmu, nak. Saya tahu, Bu. Supnya udah dingin. Cepetan, cepetan. Panas nggak? Enggak. Pelan-pelan ya. Bu. Ibu aja yang minum, kan ada jatah harian. Ayo. Anak baik. Habis minum ganti baju, ikut ibu jalan. Dasar anak ini. Bu, nanti saya harus balik ke rumah sakit. Ya udah kenyang, ya? Ayo kita pergi. Saya nggak pergi. Masih ada 2 agen properti belum saya datangi. Bukan, saya sore ada urusan. Jangan ngibul. Coba ngibul lagi. Kamu kan libur sore ini. Ibu tahu kok jadwalmu. Udah nemenin ibu sepanjang pagi. Lihat tuh, berapa banyak agen. Yang mau terima 1 unit aja? Sudah ya, pulang aja. Masa iya 1 unit ini nggak laku-laku?
Dasar. Lihat sendiri nih. Ini, di belakangnya ada data pribadi. Ini, lihat cewek ini. Ada berapa cewek semuanya? Buat apa? Kasih ke saya. Lihat, mana yang cocok, mana yang kamu suka. Bilang ke ibu, nomor HP-nya ada di belakang. Nanti kita janjian ketemu. Masih ada lagi nih? Di atas ada profil masing-masing. Pekerjaan, hobi, semuanya ada. Hafalin. Nanti ibu tes, tahu? Kalau enggak, jangan coba-coba asal-asalan. Saya beneran ada acara sore ini. Duluan ya. Gak bisa. Ada yang datang, aku harus jemput dia. Halo? Jadwal minggu depan, ya? Kamis pagi ada Zo Wen Wen. Siangnya Yu Pei Pei. Hah? Gak bisa. Baru bisa ketemu bulan depan. Oke, gitu dulu ya. Kebetulan banget ya. Hebat juga lu, jadwal pagi siang penuh. Bisa aja sampai bulan depan. Kalau lu terus-terusan gini, lu harus jaga kesehatan. Salut deh. Tubuh lebih penting. Jaga kesehatan gue. Tiap bulan gini terus. Mikir apa sih? Halo? Zijun, ada apa? Halo, saat ini rumah sakit sedang memilih 10 dokter terbaik. 3 kandidat, 1 tempat tidur, 1 suara. Like untuk dokter favorit Anda. Boleh abstain nggak? Kenapa? Dokter yang sama dokter Song ini. Nggak pernah ketemu, nggak kenal. Su King Feng, aku nggak mau kasih dia suara. Dokter Sukan baik? Kenapa lu nggak mau kasih dia suara? Ada perlu apa? Nggak ada. Dia nggak mau kasih suara buat bapak. Mau pilih siapa atau enggak? Itu hak keluarga. Lu kerja aja. Dokter Su, keluarga pasien wanita di 702 itu. Apa yang dulu di kantor bapak? Sudahlah. Yu King, Dokter Su itu kamu kenal ya? Nggak terlalu. Tadi perawat itu bilang kalian saling kenal. Abang iparmu baru telepon. Katanya Su King Feng itu. Ahli bedah jantung nomor 1, pasti harus dia yang operasi Ziwu. Banyak dokter kok. Kenapa harus dia? Dia pakarnya operasi jenis ini. Kalau bukan dia, siapa lagi? Yu King, kalau kamu kenal dia, cepet deh, mohon dia. Aku minta dia? Nggak mau. Cepetan, nanti kamu kan mau terbang. Beberapa hari nggak ketemu, dengerin, cepetan pergi sana. Ayo. Cepetan, denger ya, ayo. Pas banget kamu datang, aku juga mau ngomong sama kamu. Cewek yang kamu lihat itu, aku nggak kenal sama sekali. Ibuku yang pakai HP-ku ngobrol sama dia, jadi dia salah paham. Tapi aku nggak mau urusan pribadi aku merusak citra staf medis rumah sakit ini. Lihat tuh. Yang kamu lihat di kafe juga sama. Ibumu yang bantu kamu pacaran, ya? Sudah jelaskan sekarang? Tunggu dulu. Jadi, kalau gitu, aku memang salah sangka sebelumnya. Maaf banget ya. Aku minta maaf atas tingkah lakuku. Maaf. Sebenarnya aku kesini mau minta tolong. Tolong apa? Operasi pasien ranjang 702, Chen Ziwu. Bisa dokter yang tangani sendiri? Operasi semua diatur seragam sama rumah sakit. Aku nggak pernah mau istimewa. Aku bukan minta istimewa, cuma ngasih tahu permintaan keluarga pasien. Nggak berlebihan, kan? Kami udah cari tahu. Operasi Chen Ziwu. Anda kan ahli di bidang ini, punya banyak kasus sukses. Tingkat kesembuhannya tinggi banget. Jadi, aku harap jangan balas dendam pribadi. Bisa dipertimbangkan nggak? Maaf, jadwal operasiku sebulan ke depan udah penuh. Lagi pula, di rumah sakit ini bukan cuma pasien kamu doang. Masih banyak pasien lain. Tolong jangan ganggu. Tata tertib normal rumah sakit. Aku. Maaf, aku masih harus kerja.
laki 36 tahun, tewas kecelakaan. Pernah tanda tangani perjanjian donor tubuh. Semua indikatornya cocok sama si Dawei. Tapi kerusakan tubuhnya terlalu parah. Operasinya bakal susah banget. Gimana kondisi Dawei? Dia di Shanghai. Kamu bisa operasi kapan aja. Departemen Liu udah ngajuin permohonan ke rumah sakit kita. Buat kamu segera berangkat ke Shanghai. Cepetan cek tiket pesawat buat aku. Kapten Guan, akhirnya kamu balik. Kita semua seneng banget kamu balik. Iya kan, guys? Iya, bener banget. Cepetan ambil jantungnya. Pasti dalam 6 jam. Udah sampai di Shanghai. Oke, habis operasi, penerbangan Beijing Shanghai cuma tinggal AX 2077 AirAsia. Tapi bandara bakal aktifin jalur hijau transportasi organ, dukung kita dengan dukungan rute. Jaga komunikasi sama bandara terus. Pemeriksaan kapten selesai. Baik. Penerbangan 2077 keadaan darurat akan ada 2 penumpang khusus. Mengangkut organ transplantasi ke Shanghai. Mengangkut organ transplantasi. 2077 menerima. Infus cairan pelindung jantung, kita harus berusaha. Menyisakan lebih banyak pembuluh darah agar saat operasi penerima. Ada lebih banyak ruang untuk anastomosis. Baik, Kotak pendingin sudah siap. Sudah siap. Kantung es. kamu luar biasa. 10 menit lebih cepat. Masih banyak tahap operasi ini. Cepat pergi ke bandara. Jaga baik-baik ini, hati-hati di jalan. Mengerti? Dokter Su. Dokter. Saya harap jantung suami saya bisa terus berdetak. Anak saya akan segera lahir, meski dia tidak bisa melihat ayahnya. Tapi saya harap, dia bisa mendengar detak jantung ayahnya. Tenang saja. Saya pasti akan mewujudkan harapan Anda. Terutama berterima kasih pada donasi tanpa pamrih suami Anda. Saya serahkan pada Anda, dokter. Saya pergi. Baru saja dapat pemberitahuan penerbangan ini. Bawa organ transplant ke Shanghai, dokter sedang dalam perjalanan. Kita bersiap sesuai rencana darurat. Harus tenangkan emosi penumpang, lakukan koordinasi dengan baik. Kerahkan semua usaha. Menerima. Terima kasih, Kapten. Selamat datang di maskapai Asia Baru, Tuan Lee. Silakan masuk. Halo, Tuan Lee. Silakan. Tuan Lee, ada yang ingin diminum? Tidak perlu, terima kasih. Baik, tidak akan mengganggu Anda. Halo, Nona. Silakan. Dokter Su, lihat. Penumpang di sana sudah mulai naik pesawat. Navigasi bilang masih macet 45 menit lagi. Pasti nggak bakal keburu. Waktu keberangkatan sudah lewat. Kapan kita terbang? Masih ada 2 penumpang yang belum naik. Masih harus tunggu berapa lama? Tunggu instruksi menara. Mohon tunggu sebentar. Maaf ya. Dispatch panggil Asia Baru 2077. 2077 menerima. Dokter terjebak macet, tidak bisa tiba tepat waktu di bandara. Tunda keberangkatan setengah jam, menunggu organ jantung. 2077 mengerti. Selamat malam, penumpang sekalian. Saya kapten penerbangan ini. Penerbangan ini mengangkut organ transplantasi ke Shanghai. Dan tenaga medisnya belum bisa tiba tepat waktu di bandara. Gak bisa tunggu lagi. Cari cara lain. Dokter Su, mau kemana? Cepat. Kapan kita terbang? Mengangkut organ? Kalau pesawat ini ketinggalan, suruh mereka naik yang berikutnya saja. Begini, Tuan Lee. Ini adalah penerbangan terakhir ke Shanghai hari ini. Mohon pengertiannya. Aku mengerti kalian, tapi bisakah kalian mengerti aku juga? Ibu mertuaku sedang dioperasi. Kalau aku nggak pulang, istriku mau cerai. Kalian sanggup tanggung jawab. Saya mengerti. Tapi pesawat kami akan segera lepas landas. Tenang saja. Bukan soal tenang atau enggak. Aku minta kalian langsung terbang sekarang. Jam berapa segera kita bisa terbang? Kasih waktu yang pasti. Bisa?
Terima kasih ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Semoga lancar ya. Semangat. Kapten Guan, ada penumpang kelas 1 yang tidak setuju penundaan keberangkatan. Oke, tahu. Aku lihat dulu. Aku jarang naik maskapai Asia baru. Kapten, Wang Ken sedang menjelaskan ke dia. Oke, paham. Maaf sekali, Tuan Li. Maaf, apa gunanya? Aku buru-buru pergi. Kapten, Halo, Tuan Li, saya kapten penerbangan ini. Tuan Yuking. Begini, rumah sakit di Shanghai sana. Sudah siap-siap untuk operasi, hanya menunggu jantung ini. Kalau kita berangkat, pasien bisa mati. Saya rasa ini juga bukan yang Tuan harapkan, kan? Baru saja saya dengar situasi Tuan adalah orang yang sangat menghargai keluarga, jadi saya harap bisa mendapat dukungan dari Tuan. Kalau perlu, saya bisa mewakili perusahaan untuk telepon istri Tuan dan menjelaskan. Saya yakin pasti bisa mendapat pengertian darinya. Kamu telepon istriku? Nanti aku nggak punya istri lagi. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Aku mengaku sial saja, oke? Terima kasih atas dukungan dan pengertiannya. Ini Emaha namanya apa sih? Mohon bersabar dan tunggu sebentar. Halo, kami dari rumah sakit yang 11. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Dr. Su, silakan masuk. Jam berapa ini? Nyebelin banget. Datangnya maleman gini, bro. Kamu baru datang juga ya? Kami udah nungguin kamu. Maaf semuanya. Saya minta maaf sudah membuat kalian menunggu. Pesawat akan lepas landas. Yaksin 2077, radar area control Shanghai sudah mengidentifikasi. Yaksin 2077. Peringatan, angin kencang di selatan. Garis depan badai petir telah mencapai Shanghai lebih awal. Bandara Hongqiao Shanghai dan Bandara Pudong akan ditutup pukul 22. Mohon laporkan rencana Anda. Yaksin 2077 mengajukan alternatif pendaratan di Nanjing. 42 turun 390, mohon petunjuk. Diterima. Para penumpang, dikarenakan pengaruh cuaca badai petir, Bandara Shanghai ditutup. Diperkirakan akan mendarat darurat di Nanjing. Mendarat di Nanjing, lalu dari Nanjing baru ke Shanghai. Ini mustahil bisa menyelesaikan operasinya. Dr. Su, kembali ke kursi. Saya ingin bicara dengan kapten pesawat. Itu tidak sesuai dengan peraturan. Mohon kembali. Kalau pesawat mendarat di Nanjing, lalu saya harus ke Shanghai lagi. Operasi ini tak bisa ditunda. Saya mohon. Mohon tunggu sebentar. Halo? Kapten, ada dokter yang ingin bicara dengan Anda. Berikan teleponnya padanya. Terima kasih. Halo, kapten. Halo, Dr. Su. Silakan. Sini sudah tahun. Jika ada di Shanghai, operasi ini sama sekali tidak mungkin selesai. Dan pasien ini akan berada dalam bahaya nyawa. Kami juga tidak ingin mendarat di Nanjing, tapi Bandara Shanghai tutup jam 22. Bahkan terbang ke Shanghai, pengendali lalu lintas tidak akan mengizinkan pesawat manapun untuk mendarat. Kapten, pendonor jantung ini, awalnya hari ini, dia membawa istrinya untuk pemeriksaan kehamilan. Mereka mengalami kecelakaan di jalan untuk melindungi istrinya dan bayi yang belum lahir. Dia meninggal dunia dengan tragis. Jantung ini adalah harapan dua keluarga. Kapten, saya benar-benar mohon bantuan Anda. Silakan balik ke saya. Bisa waktu. Terima kasih. Dr. Su, silakan duduk dulu. Terima kasih. Kencangkan sabuk pengaman. Kapten, saya sudah siap untuk mendarat darurat di Nanjing. Saya ikuti perintah Anda. Tunggu dulu, terus berputar di tempat. Baik. Tanda ada saturasi oksigen pasien turun drastis. Pasien hampir tidak bisa bertahan. Kenapa jantungnya belum sampai?
Dokter kepala. Sudah menghubungi bandara. Karena cuaca buruk. Bandara Pudong dan Bandara Hongqiao sudah ditutup. Pesawat tidak bisa mendarat. Bandara Pudong dan Bandara Hongqiao sudah ditutup. Pesawat tidak bisa mendarat. Xiao Bai, aku mau mendarat darurat di Wuxi. Apa? Wuxi. Shanghai, NW 2077 minta izin mendarat darurat di Wuxi. Shanghai, Roger. Garis depan badai petir akan segera tiba di Shanghai. Bandara Wuxi segera tutup. Waktumu tinggal setengah jam. NW 2077, yakin mau mendarat darurat di Wuxi? Ya, NW 2077 memutuskan mendarat darurat di Wuxi. Minta izin untuk pendekatan kecepatan tinggi. Pendekatan kecepatan tinggi disetujui. Kapten. Oke, paham. Pesawat akan tiba di Bandara Sunan Shuofang dalam 15 menit. Harap kencangkan sabuk pengaman Anda. Tutup meja lipat dan kembalikan sandaran kursi ke posisi tegak. Matikan semua perangkat elektronik. Terima kasih. Dokter Su, waktunya sudah hampir habis. Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Kuingin kamu dan anakmu dengar detak jantung ini. Suara yang berdetak. Anda turun pertama. Kru sudah siapkan jalur khusus. Semoga operasinya sukses. Terima kasih. Sini. Dokter Su, ini helikopter penyelamat yang disiapkan kapten untuk Anda. Helikopter penyelamat. Gimana kata perusahaan? Katanya, penumpang itu langsung komplain begitu turun dari pesawat. Bilang kita langgar keinginannya, tak izinkan dia turun pertama. Terus bilang penundaan penerbangan bikin dia banyak masalah. Katanya bukan cuma minta ganti rugi, tapi juga mau Anda dihukum. Shifu. Perusahaan baru saja memberi kabar, begitu badai petir berhenti. Besok kita harus segera kembali. Soal pendaratan darurat di Wuxi, sikap perusahaan cukup keras. Yu King, bagaimana kalau kita coba minta tolong pada atasan? Aku kapten pesawat, keputusan yang aku buat tanggung jawabku sendiri. Memang harus bicara dengan atasan, menghindar itu percuma. Jangan cemberut, semua bisa diselesaikan. Apa sih yang terlalu besar? Malam ini kita menginap di Shanghai. Udah lama nggak makan Shengjian Bao Xiaoyang, ayo aku yang traktir. Guan Erye emang Guan Erye. Masalah sebesar apapun harus ditanggung sendiri. Ayo pergi. Ayo. Yu King, begini, adikmu. Udah ketemu orang tua calon istrinya. Nah, soal pernikahan ini sebentar lagi bakal dibahas serius. Cincin kalau kamu nggak mau kasih duit, ya udah, tapi soal rumah. Kamu harus bantu Baor menyelesaikannya. Nggak ada rumah, Baor kita nggak bisa nikah. Hari ini aku relain malu, aku minta kamu keluarin duit. Buat beli rumah buat adikmu, kamu bantu atau enggak? Sekarang juga kasih jawaban pasti. Yu King, ayahmu nggak mau makan nggak mau tidur. Duduk nungguin kamu pulang di situ. Gimana nih? Guan Yu King, kakak kedua tersayang. Yu King. Dengar ya, pernikahan Baor nggak bisa ditunda lagi.
Sikap ayah kamu udah tahu sendiri. Nggak bagus, dia nungguin di depan pintu buat kamu pulang. Coba tanya dokter Su. Kamu tunggu aja nyiapin dupa buat aku. Kamu nggak bisa kabur. Kamu tunggu aja nyiapin dupa buat aku. Nggak bakal bisa kabur. Ayahmu nggak mau makan, nggak mau tidur. Gua Yuki. Duduk nungguin kamu pulang di situ. Ini gimana dong? Kakak kedua tersayang. Yuki, Denger ya, sikap ayah kamu udah tahu sendiri. Nak, kok tiba-tiba terbang ke Shanghai? Bukannya sudah janji kemana-mana. Harus lapor ke ibu? Ibu baru tahu setelah telepon ke rumah sakit. Ibu nggak tahu kalau ibu khawatir. Operasi selesai? Sudah makan? Di Shanghai masih hujan nggak? Besok bisa pulang nggak? Jam pulang? Ibu siapkan sup ayam. Ayam kampung beli dari desa. Ibu tahu operasimu berat. Dihususin buat kamu. Pulang cepat ya. Jangan bikin ibu khawatir terus. Sayang, kok nggak balas chat ibu? Kamu di mana? Berdiri, berdiri. Berdiri biar ibu lihat. Kamar mandi? Kamar mandi udah ibu bersihin. Oh iya, nak, ingat ya. Nanti pas sampai ke supermarket dekat situ, beli spray. Sama sarung bantal sekali pakai, ganti yang itu. Sudah makan malam belum? Lihat nih, jam segini belum makan malam juga. Lihat kan, ibu nggak ada, makan jadi nggak teratur. Sudah, ibu nggak ganggu lagi, cepat pergi makan. Tunggu. Nanti pas makan, fotoin terus kirim ke ibu ya. Dah, sayang, bye. Halo? Yuking, denger ya. VIP keras kepala, ganti rugi ditolak. Mau hukum kamu. Ditambah insiden Wusi. Kalau hukumannya jadi resmi, usaha kamu buat jadi kapten pelatih ya habis deh. Sudah, besok kita lanjutin lagi. Aku tidur dulu. Bu, ada keluhan apa? Saya dokter. Kok kamu? Dokter Su, Kamu kenapa sih? Jangan-jangan lagi datang bulan? nggak kok. Aku cuma lari. Lari-lari terus perutku sakit. Aku periksa ya. Nggak apa-apa. Kalau di gini, sakit nggak? Di sini yang sakit. Sakitnya, Kalau di sini, lumayan. nah, yang sini, Iya sih. di sini ya. Iya, betul. Kalau aku tekan lebih keras, sakitnya berubah nggak? Sama aja kayak tadi. Nyeri perut kiri bawah. Tekan ringan, nyerinya nggak bertambah. Tekan keras juga nggak berubah. Artinya bukan nyeri patologis. Kemungkinan kram usus karena stres berlebihan. Makasih ya. Duduk bentar aja pasti udah mendingan. Lalu, aku akan sakit. Aku nggak mau.
Aku nggak mau ke rumah sakit. Aduh, zaman sekarang gini masih ada orang kayak kamu yang takut ke dokter. Ayo dong. Udah bilang nggak mau. Kamu ini kok. Banyak banget urusannya. Bukan itu. Maaf ya. Baiklah, aku ngaku. Aku memang lagi stres banget. Kamu tinggal di mana? Aku anterin deh. Gimana? Oke deh. Kamu turunin aku. Aku bisa jalan sendiri. Aku bilang, turunin aku. Aku tanya sekali lagi, kamu yakin gak mau ke rumah sakit? Aku beneran gak apa-apa. Dulu waktu di sekolah penerbang, latihannya jauh lebih sakit dari ini. Aku bisa tahan, gak masalah. Beneran gak apa-apa. Terima kasih. Ayo, angkat bajunya. Ngapain? Kompres hangat. Aku sendiri aja. Kok panas banget sih? Tolong dengerin kata dokter. Awas jangan sampai kepanasan. Tahan ya. Panas banget. Harus cukup panas baru ada efeknya. Itu. Kamu gak kepanasan? Tanganmu aja udah merah kepanasan. Gak apa-apa. Rasanya udah agak mendingan? Kayaknya udah jauh lebih baik. Terima kasih ya. Kamu, kok kebetulan banget ada di Shanghai juga? Tadi malam-malam keluar lari. Ada tekanan apa sih? Memangnya ada masalah apa? Pertanyaan dokter, pasien wajib jawab. Setiap hari. Setiap hari begitu buka mata, rasanya. Sekitar semua orang butuh andalkan kamu. Nggak ada yang bantu bagi beban. Nggak ada yang bisa bantu selesaikan masalah apapun. Cuma bisa andalkan diri sendiri, harus kuat. Terus tahan dan bertahan. Kadang aku merasa agak kasihan sama diri sendiri, tapi nggak ada pilihan lain. Kamu tahu otot terkuat di tubuh manusia di mana? Jantung. Betul banget. Tapi aku udah lihat banyak pasien. Dan tahu juga betapa rapuhnya jantung. Makin kuat, berarti mesti tanggung tekanannya makin besar. Kalau nggak segera dikeluarin, jantung sebenarnya gampang banget terluka. Jadi, jangan cuma ngotot mikir. Tutup rapat-rapat itu berani, tunjukin perasaan itu lemah. Makasih udah cerita ini ke aku. Tentu saja. Lebih lagi, makasih udah jagain aku hari ini. Kram perutmu seharusnya udah nggak apa-apa lagi. Kamu istirahat lebih awal ya. Selamat malam.
Makasih ya. Xiao Shen gimana katanya? Tunggu hasil investigasi, penerbangan ditangguhkan. Dia nggak bilang berapa lama? Berapa lama juga belum tahu. Bukan, Shifu dia juga demi nyelamatin orang, pimpinan masa enggak. Pertimbangin ini, Pokoknya aku udah berusaha maksimal. Kalau mau dihukum, aku terima. Kamu kerja terus-terusan, istirahat dululah. Operasinya seharusnya tadi malam, sudah ditunda. Pasiennya nggak bisa tunggu lagi. Pikir dirinya besi, ya? Nggak capek? Mama nelpon berkali-kali, kok nggak diangkat? Cetua juga nggak dibales. Jangan-jangan abis dari Shanghai langsung ke ruang operasi? Kerja berlebihan nggak baik buat kesehatan. Kamu kan dokter besar, harusnya lebih paham dari Mama. Jangan bikin Mama khawatir terus, ya? Xiao Liu, formulir pendaftaran ini. Arsipkan saja. Baik, Pak Su. Kak Siulan. Kepala Wang, halo-halo. Saya perkenalkan, ini mediator emas. Ibu Su Siulan. Pak Su, sudah lama dengar nama Bapak. Ah, nggak berani. Kak, mereka ini adalah para mediator dari perumahan Singfuli. Ada masalah rumit. Yuk, kita bicara di kantor. Baik. Silakan. Waduh, ngakak banget. Kak Siulan, situasinya sudah kakak pahami. Hari ini mereka datang khusus untuk ini. Betul. Ini nih, daftar. Pilih kasus khas dari rumah tangga bermasalah di perumahan Singfuli. Untuk dimediasi, kasih mereka pelajaran yang berkesan. Iya, betul. Nggak masalah. Nanti kalian antar saya ke sana. Laporan, kakak sudah pulang. Oke, tahu. Soal rumah yang kita bicarakan hari itu. Sekarang rapat, ya. Siap? Rapat tanpa Mama? Jelas-jelas ini lagi-lagi mau nargetin aku, ya? Aku mewakili keinginan mamamu. Begini ya. Masalah ini sekarang sudah berubah total. Pernikahan Bauer sudah tidak bisa ditawar lagi. Kamu, keluarkan semua uang yang kamu titip di mamamu. Anggap saja ini pinjaman dari aku, mamamu, dan adikmu. Nanti kami sekeluarga akan kembalikan dengan bagi hasil yang lumayan. Ayah, tadi bilang kami sekeluarga mau minjam dari aku? Kalau gitu aku ingin tahu, nanti gimana cara bayarnya? Pinjam berapa lama? Dicicil? Atau dibayar sekaligus? Kuan Yuking, kamu keterlaluan kali ini. Anak perempuan kok mau jadi debt collector ayahnya sendiri? Kamu gila ya? Jangan. Yuking, coba pahami kondisi keluarga. Kemarin mertua bilang, kalau tidak ada rumah buat nikah, maka calon mantu harus tinggal di rumah mertua. Aku, cuma punya satu anak laki-laki. Aku tak mau dipermalukan. Ayah lagi tidak enak badan, jangan bertengkar lagi. Gini aja. Kalau kamu tidak mau keluarkan uang, ya sudah. Rumah yang sudah ada, renovasi sederhana saja. Aku nikah di sini aja. Bauer, gak apa-apa. Ayah, Yuking, lihat tuh adikmu, begitu pengertian. Tapi ada satu hal, soal menantu tinggal dengan mertua. Masih bisa dimaklumi. Tapi kakak ipar perempuan juga ditambah? Zaman sekarang mana ada yang begini? Maksudku, kakak. Kamu bisa nggak pindah keluar aja? Bisa dong. Asal kamu nikah di sini. Aku yang pindah keluar. Lihat tuh. Kamu jadi mulia banget sekarang. Aku minta satu hal lagi ya. Kamu bisa nggak nama kamu di sertifikat rumah itu dihapus? Soal biaya kuliah, aku yang sudah rugi kan? Sekarang, asal nama kamu dihapus, kita berdua. Langsung selesai urusannya. Boleh nggak? Anggap aja hadiah nikah. Buat adik kamu, gimana? Bisa nggak kamu jangan terus-terusan ngomongin biaya kuliah? Yang harus dibayar, aku sudah hampir lunas kok. Sekarang, kita bahas soal rumah dulu. Nama aku dihapus dulu. Kan? Terus nama orang tua juga dihapus. Begitu kan alurnya? Kamu ngomong apa sih? Kamu anggap aku apa? Aku nggak selicin kamu. Ngapain sih? Jaga-jaga kayak sama maling ya? Iya, aku lagi jaga-jaga sama kamu. Aku kasih tahu. Aku bisa pindah dari rumah ini, nggak masalah. Tapi nama aku dihapus? Jangan harap. Dengar nggak, Pak? Oke. Mulai dari beli cincin. Aku terus-terusan mengalah, tapi dia.
Tak pernah kasih aku hidup tenang. Jangan-jangan Margali, bukan Marga Kuan. Itu bukan salahku. Sayang, ngomong apa sih kamu? Baru aja dipuji paham, aku memang terlalu paham. Aku. Sudah. Cukup. Lihat rumah siapa yang paling parah, kita datangi dulu. Penghuni unit 101 ini sebenarnya baik dan suka menolong. Tapi dia terlalu pilih kasih. Anak laki-lakinya dimanja habis-habisan. Sampai sekarang gak kerja, cuma numpang hidup di rumah. Makasih ya. Makasih. Aku mau telepon dulu. Halo? MA, aku baru selesai operasi. Kok hari ini cepet banget selesainya? Sekarang lagi di mana? Aku mau ke satu rumah buat mediasi. Bentar lagi selesai. Gimana? Malam ini kita makan di luar aja. Yuk, Boleh. nanti kirimin alamatnya ya. Oke. Nanti aku kirim lokasinya. Jemput aku ya? Oke, udah dulu. Anak laki-lakiku itu anak yang hebat. Jangan halangin aku. Jangan. Ngapain sih, Pak? Dengerin dulu, Pak OR. Jangan halangin aku. Dengerin kata-kata. Kamu udah gede, jangan halangin aku. Dengerin, Pak OR. Jangan halangin aku. Jangan Mel, aku kasih tahu. Kamu halangin aku juga percuma. Bicara baik-baik aja. Nanti aku bicara sama kakakmu. Aku nggak tahan. Hari ini aku udah buat tekad, aku harus keluar dari rumah ini. Tekad apaan sih? Siapa? Buka pintunya, Lau Guan. Aku Xiao Cui. Datang. Kepala Cui, kok bisa datang ke sini? Lau Guan, rumahmu kok ribut banget. Enggak, kebetulan aja. Mediator emas dari Jalan Cunyang lagi ngajar di kantor RW. Kebetulan mampir buat ngasih kamu pelajaran. Guan Yongnian. Kepala Departemen Cui. Sebenarnya, keluarga kami tidak ada masalah, tidak perlu dimediasi. Anda lebih baik ke rumah lain saja. Lau Guan. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Menurutku, punya konflik itu tidak memalukan. Sudah dibicarakan, pasti selesai. Itu, Bu Guru Su. Kamu coba komunikasikan dengan Lau Guan. Masih lihat rumah lain, kamu pergi saja. Jangan pergi, Kepala Departemen Cui. Nak. Menurutku, kamu yang paling dirugikan. Coba cerita sama Tante. Halo, Tante. Tante, silakan masuk. Baik, Akan saya ceritakan detailnya pada Tante. anak baik. Bukan. Tante, silakan duduk. Tante, duduk di sini. Tante, apakah haus? Tante, lihat nih. Dulu waktu kuliah, saya sudah berkorban besar untuk kakak kedua saya. Sekarang, giliran saya yang mau menikah, saya butuh bantuannya. Dia malah berbalik muka, tidak mau mengakui. Tolong Tante nilai, siapa yang benar dan salah dalam hal ini? Keluarga Guan cuma punya kamu. Ya nggak mau bantu. Enggak mau. Masih pantas disebut kakak beradik? Dengerin. Mata pakar itu jernih, sangat-sangat jernih. Menurutku, bukan cuma sekarang bantu, nanti kalau nikah, punya anak. Hidup kerja, urusan rawat orang tua, dia juga harus bantu. Tante, ini semua aku nggak berani minta, dia cuma perlu urus masalah rumah. Aku udah syukur banget. Tapi, kalau dipikir-pikir, urusan-urusan besar hidupmu ini, semuanya dia yang kerjain. Terus buat apa kamu? Sehari-hari cuma nganggur, nggak ada prestasi, nggak malu apa? Nggak bisa menghormati orang tua, nggak malu apa? Sedikit ada masalah langsung pinjam duit ke orang, nggak malu apa? Mengandalkan orang tua, mengandalkan kakak. Seluruh keluarga diganggu, nggak malu apa? Ayah si ahli palsu, ayo kita adu, coba. Itu, anak kami masih kecil, itu nggak bisa jadi patokan. Bilang nanti dia nggak bakal berprestasi, sekarang kakaknya. Cuma bantu sementara, kamu harus kasih dia kesempatan dong. Guan Yongnian, masalahmu yang paling parah, kita bahas nanti. Aku mau bahas kakak keduamu dulu, kakak keduanya. Guan Yuking, Anda panggil aku? Iya, kamu. Sini. Duduk. Menurutku, kamu nggak boleh berubah jadi orang lain. Iya, karirmu bagus. Gaji juga tinggi, tapi di keluarga ini,
Kamu nggak boleh seenaknya jadi diktator. Terlalu dominan, ya kan? Kamu nggak boleh. Nggak lihat anggota keluarga. Ya kan? Ini salahmu. Ibu Kuan, aku mau kasih tahu Anda juga. Menurutku, mendidik anak itu kayak nanam pohon. Harus sering dipangkas, baru bisa rindang, ya kan? Aku mau berbagi pengalaman sama Anda. Aku mengorbankan seluruh hidupku untuk anakku. Aku serahkan sepenuh hati, pengorbanan total. Untuk pelajaran, hidup, pikiran, perasaan anakku. Semua aku urus, semua aku tahu, semua aku kendalikan. Biar aku kasih tahu, anakku sekarang sangat hebat. Tentu saja sebagai ibu, aku sangat bangga. Bu Kuan, begini ya. Saya kan mediator, biasanya bicara langsung. Terus terang aja. Jujur, saya rasa ibu ini tidak bertanggung jawab. Serius. Sungguh tidak bertanggung jawab banget. Tante, tadi bilang soal Senlei. Atau bagian saya rasa ada benarnya juga. Saya akan berusaha perbaiki diri. Tapi, apa yang ibu saya lakukan di rumah ini? Kami sebagai anak-anak tahu jelas. Sebagai anak, saya tidak izinkan siapapun menghina dia. Lalu tadi ibu bilang, ibu habiskan seluruh hidup untuk anak laki-laki. Berkorban total. Saya ragu, anak ibu. Apa nggak merasa tercekik? Inikah didikan keluarga kalian? Orang tua bicara seenaknya di sela, saya biarin dulu. Oke, balik lagi ke topik anak saya. Anak saya dari SD juara kelas, sampai S3 tetap juara. Di tempat kerja, keahliannya luar biasa. Atasan sangat menghargai. Ini fakta. Sekarang saya boleh bicara? Boleh, silakan. Saya rasa gelar dan jabatan bukan ukuran kualitas dan karakter. Lebih baik ibu, jangan terlalu ikut campur urusan keluarga kami. Lebih perhatikan kondisi psikologis anak ibu sendiri. Dia tekanan begitu besar. Mudah rontok rambutnya. Maksud kamu apa? Ibu, mending urusin anak ibu sendiri dulu. Istri dan anak perempuan saya, kapan ibu berhak menghakimi? Dan anak laki-laki. Iya, dan anak laki-laki saya, iya kan? Maaf, keluarga kami tidak menerima ibu. Silakan pergi. Diterima atau enggak, itu masalahmu. Saya kerja atau enggak, itu masalah saya. Ibu bukan kami yang minta datang. Bukan, tapi kelurahan yang minta saya ke sini. Kami nggak minta ibu datang ke rumah kami. Iya. Nak, kamu datang. Lihat kan? Ini anak saya. Sudah selesai mediasinya? Ini ibumu? Kualitas keluarga ini sungguh parah. Jangan. Hati-hati bicaranya. Halo, Bu. Siapa? Ayo pergi. Keluarga mereka bukan bisa diselesaikan sehari 2 hari. Maaf ya, sudah mengganggu. Lihat kan? Ini hasil pendidikan karakter mereka. Pelan-pelan ya, jangan sering-sering datang. Sudah. Apa-apaan sih orang itu? Sumpah, gara-gara aku. Nggak mau sama anaknya, dia sengaja datang ke sini. Buat balas dendam. Apa? Papa sebelumnya kenal sama tante itu? Ketemu sekali di acara perjodohan Taman Rakyat. Waduh. Di acara itu, cuma dia doang yang paling rame. Lihat aja dia pamer dan paksa-paksa promosikan anaknya. Aku kasih tahu ya, siapapun cewek yang nikah sama keluarganya. Sial 7 turunan. Jangan ditiru ya. Dia punya anak laki-laki. Aku juga punya anak laki-laki. Ayo, Papa jangan marah. Papa selalu tahu kamu anak yang baik. Sudah. Iya, jangan marah. Saya dimaki, Pak, Ibu. Terima kasih. sama-sama. Makan di tempat semahal ini, berapa sih harganya? Kita sudah lama gak makan bareng. Hari ini aku temani Mama. Pesan aja yang Mama mau. Lihat, hubungan ibu anak kita sangat harmonis. Beda banget sama keluarga Kuan Yuking itu. Ramai kayak pasar. Waduh. Nak, kamu ini gimana sih? Kok malah minta maaf ke mereka? Harusnya kamu dukung Mama. MA, kan mereka banyak. Aku takut Mama yang dirugikan. Iya juga ya. Anak Mama memang paling pinter. Kalau gitu Mama pesannya. Pesan aja. Pak Wang. Oke, aku langsung ke sana. Ada apa? Ada pasien gawat darurat, aku harus segera operasi. Makanannya nggak jadi deh.
Bapak pesan aja apa saja, nanti struknya kasih ke aku yang bayar. Cepat pergi. Nyawa orang yang penting. Segera pergi, aku berangkat dulu. Makanya ya, Bu. Iya. Anakku ini benar-benar bikin aku bangga banget. Pulang masak mie aja deh. Begitulah kejadiannya. Aku siap menerima hukuman. Yu King, kali ini kalian berhasil mengantarkan jantung itu dengan aman dan tepat waktu ke Shanghai. Rumah sakit Yan 11, rumah sakit PWI, dan keluarga pasien. Semuanya mengucapkan terima kasih padamu dan kru pesawatmu. Ini. Ini maksudnya apa? Ini surat terima kasih dari kedua rumah sakit dan keluarga pasien. Spanduk penghargaan dan surat terima kasih ini dikirimkan oleh Rumah Sakit Yan 11. Kata mereka, operasi transplantasi jantungnya sangat sukses. Mereka juga minta dengan sangat agar kalian diberi penghargaan. Setelah rapat, kami sepakat. Pendaratan darurat di Wuxi tak ditunda. Perusahaan akan memberi penghargaan pada kru kalian. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, gimana soal komplain tamu VIP itu? Dokter spesialisnya udah kelola sendiri. Dokter spesialis? Boleh tahu nama dokter itu apa? Aku mau berterima kasih. Aku sangat berterima kasih sama dia. Namanya Su King Feng. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan pikir kalau bertahan mati-matian itu berani. Sementara kalau jujur soal perasaan itu lemah. Su King Feng. Wakil Kepala Bedah Jantung RS Yansi. Gelar doktor dari Universitas Kedokteran Xiehe. Dia sering publikasi jurnal medis, 11 di antaranya dimuat di Wah, baru tahu dia segitu hebatnya. Beli apa ya yang cocok? Oh, kamu toh? Bukan kamu yang waktu itu di kantor Dokter Su? Kamu cari Dokter Su ya? Iya. Hari ini dia di ruang Icu, mungkin lagi ronde. Ayo, aku antar kamu. Terima kasih ya. Nahas Guan, Dokter Su ada di ruang Icu. Aku duluan ya, ada urusan. Terima kasih. Sama-sama. Maaf, kalian berdua keluarga pasien siapa? Yang minggu lalu pindah dari IGD, pneumonia virus. Dok, saya cuma mau tanya. Soal mesin ECMO itu. Masih berapa lama lagi? Sudah berhari-hari nih? Iya, betul. Untuk kondisi bapakmu, ECMO itu wajib. Untuk kondisi bapak, Terus biayanya berapa lagi? sekitar 300 juta. 300 juta. Sayang, begini terus nggak bisa. Kamu putusin. Kalau emang nggak sanggup, udahlah ya. Buat dia. Kita udah berusaha maksimal kok. King Feng. Aku dengar, pasien ini waktu muda tega ninggalin istri dan anak. Sekarang udah tua baru balik, makanya anak-anaknya pada nggak mau urusin dia. Ayahmu bilang padaku, dia tak mau diobati lagi. Kayaknya dia takut jadi beban buat kalian. Kalian pikir-pikir dulu ya. Soalnya, maafin atau enggak, bisa berkali-kali. Tapi nyawa cuma sekali.
Kalau udah putusin, cari aku aja di ruang praktek. Tolong bilang ke Icu, soal biaya pasien ranjang 305. Aku bakal bantu bayarin dulu sebagian. Lo Dokter Su, keluarganya aja nggak mau nolongin. Biaya segitu gede kok dokter yang bayarin? Ini nggak bener ah. Orangnya masih bisa diselamatin. Aku nggak rela nyerah gitu aja. Tapi tadi keluarganya si pasien 305 itu. Kayaknya emang tega banget sama bapaknya sendiri. Kurang ada rasanya gitu. Kalau emang nggak ada sayang sama sekali, dari awal juga nggak bakal dibawa ke Icu. Kasih mereka waktu buat mikir lagi. Aku nggak mau lihat mereka nyesel nanti. Terus menurut Dokter Su, mereka bakal lanjutin pengobatan nggak? Nggak tahu ya. Tapi yang aku yakin, cinta pasti lebih kuat daripada benci. Oke deh, aku urus sekarang. Silakan. Loh, kamu kok bisa dateng? Halo Dokter Su. Aku dateng buat ngasih oleh-oleh. Nolongin pasien itu tugas aku. Terima kasih atas niat baiknya. Bawain pulang aja barangnya. Bukan cuma soal nolongin Siu. Ada hal lain juga. Hal lain apa? Waktu pesawat darurat mendarat di Wuxi, ada penumpang komplain. Untung kamu kasih surat terima kasih dari rumah sakit dan keluarga pasien. Aku dan kru aku jadi nggak kena hukuman. Makasih banyak ya. Oh, jadi kamu pilot wanita itu ya? Kebetulan banget. Pilot skuadron terbang ke-7, Asia Baru Airlines. Kuan Yu King. Harusnya aku yang makasih sama kamu. Waktu itu kalau kamu nggak panggil helikopter evakuasi, aku nggak bakal bisa selesaiin operasinya. Makasih banget, beneran. Kalau mau ngucapin terima kasih, terimain aja hadiahnya. Ubah niat baik jadi tindakan nyata. Itu moto kru kami. Cepetan terima. Wah, ini terlalu mewah. Gimana sih? Jangan-jangan kamu masih sebel. Soal waktu itu aku auskultasi kamu di sini? Nggak. Ya udah deh, makasih ya. Makasih banyak. Jadi maaf ya soal hari itu. Nggak apa-apa. Halo, Dokter Su. Hasil röntgen saya sudah keluar. Kalau gitu, kasih dulu ya. Aku duluan. Makasih ya. Dah. Tolong bantu saya ini. Sini, duduk. Operasinya Dokter Su sudah selesai? Sudah. Saya antar ibu cari beliau. Halo, sudah ketemu Dokter Su kan? Sudah. Makasih ya. Siapa itu? Itu kepala Yuan Gao. Dia pacarnya Dokter Su. Itu juga seorang kapten pilot wanita. Pacarnya? Mereka sempat bertengkar. Hari ini sengaja datang bawa hadiah. Super aktif ngejarnya. Tapi hari ini dia pergi, Dokter Su aja nggak antarin. Pasti mereka masih bertengkar. Belum baikan. Iya kan? Masih bertengkar? Oke kalau gitu, kamu lanjut kerja dulu. Baik. Tunggu dulu. Nona, tunggu sebentar. Memanggil saya? Iya, kamu. Kita kenal? Saya wakil direktur rumah sakit ini. Nama saya Gao Jianling. Halo, Kepala Yuan Gao. Cari saya? Kamu cari Dokter Su, kayaknya ada urusannya? Saya mau tanya, apa kalian ada perselisihan? Nggak ada perselisihan. Cuma, masalah pribadi aja. Masalah pribadi? Iya, urusannya banyak dan agak rumit. Sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Nona, kalau kamu nggak merasa saya lancang, bisa kasih kontakmu ke saya? Sebenarnya saya baru mutasi ke rumah sakit ini. Dokter Su itu aset muda yang sedang kami kembangkan. Selain urusan kerja, saya juga ingin lebih peduli. Dia punya sedikit teman. Saya bisa lebih kenal dia. Maaf, Kepala Yuan Gao. Anda mungkin salah paham. Sebenarnya saya sama Dokter Su itu nggak terlalu kenal. Sahabat aja bukan. Nona, kalau kamu merasa saya mengganggu, kalau gak mau, hapus aja kontaknya. Oke deh kalau gitu. Ini nomor gue, Kuan Yu King. Pilot di maskapai Yaksin. Xiao Guan? Wah, senang kenalan sama lo. Kalau nanti ada apa-apa,
Langsung hubungin gue aja. Oke, makasih ya. Gue duluan ya. Iya, dadah. Sampai ketemu lagi. Gue nggak tahu juga. Gimana kabar si Bauer kita? Kantin apartemen sih makanannya lumayan, 2 lauk 1 sayur. Makan di rumah beda, makan di kantin cuma buat isi perut. Bisa disamain? Yuking juga tiap hari makan di kantin, kok nggak nanya-nanya? Dia tuh cewek tangguh, nggak usah dikhawatirin. Nggak bakal dirugikan. Nggak kayak Bauer, sampai sekarang masih kayak anak kecil aja. Bunganya pada mekar semua ya, cantik-cantik. Ada yang merah, hijau, merah muda. Yuking, lo lagi di mana? Gue di asrama. Jangan nungguin gue makan. Oh ya, gimana kondisi kesehatan kalian? Papamu nggak begitu baik. Sekali ada aktivitas berat atau buru-buru, dadanya langsung sesak. MA, gue kasih tahu sesuatu. Gue hari ini ke rumah sakit Yanxi. Ketemu sama direktur rumah sakitnya, kepala Yuan Gao. Dia juga ahli bedah jantung. Kita tukeran nomor. Wah, bagus banget itu. Hubungan kayak gitu yang kita cari-cari. Iya, gue juga mikir gitu. Gue coba cari kesempatan. Dia si kepala Yuan Gao ini bisa periksa kesehatan papa. Nanti lo yang harus bujuk papa ya. Lo juga jaga kesehatan. Jangan terlalu capek, makan yang teratur. Iya MA, gue tahu. Jangan khawatir. Kalian istirahatlah yang cepat ya. Lin Jie, kamu baik-baik saja? Tante sangat kangen sama kamu. Nanti kalau sudah pulang kerja, datanglah lebih awal ke rumah kami untuk makan, tante yang masakin. Masakan favorit kamu, lo? King Feng kan di rumah sakit. Tolong jaga, ya? Lihat, kerjaan kalian ini. Gak bisa makan tepat waktu juga. Kamu, di waktu biasa. Bantuin tante jagain dia lebih banyak ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tante gak bakal bosen, kamu telepon tante kapan aja ya. Wah, wanginya. Gimana? Khusus buat Shifu, siapin hotpot sapi. Hebat juga kamu, San Xiaobai. Kok kamu tahu Kuan Erye? Suka makan hotpot sapi? Aku sungguh-sungguh. Aku masih andalkan Shifu untuk banyak bimbingan. Hotpot ginian emaha apa sih? Cuma 2 iris daging gini doang mau nutupin mulut gue? Ya enggak lah, aku juga khusus siapin jus buat kamu. Minum jus sebelum makan hotpot biar kurus. Tunggu ya. Perhatian sama atasan itu wajib, tapi jangan sampai aku ketinggalan. Ada kok buat kamu, ada. Tunggu. Nah, gitu dong. Makan, makan. Makan dulu aja. Bakso, bakso.
Sudah larut begini belum pulang juga? Belum baikan ya? Halo, dengan siapa? Halo, Xiao Guan. Ini Gao Jianling. Halo, Kepala Yuan Gao. Besok kamu ada waktu nggak? Kebetulan aku lagi libur kerja 2 hari ini. Wah, bagus banget, bagus banget. Sejak ketemu waktu itu, kesan kamu buat aku sangat baik. Kebetulan di sini juga ada pemuda yang bagus. Mau aku kenalin sama kamu? Dikenalin ke aku? Nggak usah. Xiao Guan, aku tahu ini agak lancang. Tapi kalian berdua dari segi apapun itu cocok banget. Kamu harus percaya sama pandangan orang tua kayak aku. Itu. Kalau nggak suka, anggap aja kenalan teman baru. Aku udah bilang sama yang lain, si pemuda juga setuju. Anggap aja kasih muka buat aku, ya? Baik, Nah, baiklah Kepala Yuan Gao, tolong beritahu saya. Waktu dan alamatnya, saya akan datang tepat waktu. Baik-baik. Apa maksudnya ya? Maaf, Kepala Yuan Gao. Aku gak tertarik kencan buta. Lagi sibuk. Besok harus selesaiin tesis, buru-buru. King Feng, dengarkan nasihat saya. Jangan terlalu tegang soal pekerjaan, jalan masih panjang ke depannya. Tapi soal pribadi, biar aku yang atur. Kamu bisa mengatur sendiri? Kamu punya waktu untuk mengatur? Lagi pula, cewek yang di sana sudah setuju kalau kamu tidak datang. Saya harus menolaknya kalau saya melakukan itu. Pasti dia akan bilang, si tua ini tidak bisa diandalkan. Pergi saja. Nanti kalau ketemu, kalau memang tidak suka, tidak jadian. Kan kamu dapat teman tambahan, bukan begitu? Ya sudah. Sudah diputuskan begitu. Terakhir, saya mau ingatkan. Setelah ketemu dengan si cewek, harus bertemu minimal 1 jam. Itu penghormatan paling dasar buat seorang perempuan. Baik, Saya pergi dulu. kencan buta. Halo, maaf, apakah Anda? Kok kamu? Oh, yang dikenalkan Kepala Yuan Gao ternyata kamu. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tidak perlu, terima kasih. Baik, saya cuma duduk sebentar. Sepertinya kamu bukan datang ke sini dengan sukarela. Saya memang tidak pernah berniat untuk kencan buta. Kalau kau merasa tidak nyaman atau merasa ini sia-sia, kau bisa pergi. Aku sih nggak masalah. Gak boleh. Aku sudah janji sama Kepala Yuan Gao. Harus di sini setidaknya 1 jam. Aku punya usul. Karena sudah datang, jangan buang waktu. Biar aku periksa kau. Nggak. Periksa apaan? Pilot, duduk terlalu lama. Mudah kena varises, radang sendi, masalah tulang leher dan pinggang. Bisa juga bermasalah, tekanan kabin berubah drastis. Gendang telinga juga gampang bermasalah. Karena radiasi tinggi dan kurang oksigen, kulit pilot gampang kering, risiko botak juga lebih tinggi. Masalah-masalah ini bisa diperbaiki dengan atur kerja dan kebiasaan. Tapi masalah tulang, jangan dianggap remeh. Tulang? Mau ngapain? Belakang, Katanya periksa. Belakang buat apa? ini memang pemeriksaan. Aku mau lihat tulang punggungmu. Geli. Sini sakit nggak? Nggak sakit. Sini.
Nggak sakit. Aku nggak sakit-sakit. Angkat lenganmu pelan-pelan. Pelan. Sakit nggak? Sudah ku bilang aku nggak sakit. Aku sehat. Karena kamu masih muda, rasa sakit tadi mungkin masih bisa kamu tahan. Tapi aku bisa katakan dengan penuh tanggung jawab. Tulang belakangmu sudah mulai melengkung. Kalau dibiarkan, bisa menekan sarafmu. Aku sarankan, kamu ikut yoga setiap minggu. Aku juga akan kasih resep obat. Minum sesuai aturan pakai. Pelayan, Ya, saya bantu. tolong ambilkan pulpen. Ini pulpennya, Pak. Terima kasih. Masih ada 20 menit lagi. Terus kita ngapain? Hanya ada satu payung di supermarket. Ini obat yang kubelikan untukmu. Cara minum dan waktunya sudah kutulis di sini. Makasih ya. Cek kesehatan sekalian dapat perawatan lengkap. Ya udah, kita pergi. Jangan gede banget. Minggu lagi. Katanya ramalan cuaca, hujan bakal turun 2 jam lagi. Ada telepon. Halo? Operasi besok? Tolong jadwalkan 3 untukku. Jadwalnya kirim ke aku. Oke, makasih. Sudah menghabiskan waktu sana. Lebih dari 1 jam. Kerja sama kita cukup lancar. Sampai di sini saja. Dah. Payungnya buat kamu. Terus kamu gimana? Halo, Pak.